Baik, salam jumpa. Kita akan membahas mengenai etika bisnis, di mana konsepsi dari etika bisnis ini kita diminta untuk memahami bagaimana konsep dasar, basic konsep terkait dengan etika. Lalu kemudian kalau kita hubungkan dengan konsepsi yang lain, dalam hal ini kita akan bicara norma ya sebagai bagian dari konsep etika, maka etika norma itu nanti akan bersanding dengan konsepsi moral, di mana kita akan memahami juga dalam konteks secara definitif ya seperti apa nanti konsep masing-masingnya, yaitu kita bicara konsep etika, kita bicara konsep moral, dan kemudian bagaimana etika dan moral itu mempengaruhi norma. Sesungguhnya banyak orang yang tidak menyadari dan memahami bahwa kalau kita bicara kehidupan manusia dalam hubungannya bermasyarakat itu selalu ada konsepsi norma yang mengatur. Konsep norma itu kan artinya adalah suatu standar, suatu ukuran ya. Bahkan ukuran tersebut bisa jadi merupakan ukuran yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, ada implikasi di situ. Kita harus memahami ya bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi atau tidak terjadi, sehingga nanti dalam praktiknya kita akan menemukan ada petunjuk, ada perintah, dan konteksnya nanti kalau itu tidak dilakukan maka ada konsekuensi, atau kalau itu diabaikan atau kalau itu disimpangi maka akan ada konsekuensi. Dalam konsepsi yang lebih spesifik misalnya, kita akan memahami ketika ada penyimpangan terhadap suatu etika ya, dalam hal ini misalnya etika bisnis, maka akan ada konsekuensi terkait dengan bisnis itu tidak dijalankan berdasarkan suatu standar, berdasarkan suatu rule tertentu. Nah, tindakan yang sesuai dengan norma ya kadang-kadang disebut sebagai tindakan yang bermoral ya. Dan sebaliknya ya, kalau kita bicara tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma, maka kita menyatakan sebagai tidak bermoral. Nah, dalam lapangan praktik kita akan menemukan konsepsi ini sebagai suatu pembagian ya, sebagai suatu pemisahan. Separate entity-nya kalau kita bicara nanti ada suatu pemisahan yang mendasar terkait dengan lapangan praktik di dalam bisnis. Ada orang yang menyebut bisnis ini dijalankan dengan benar. Di sisi lain ada juga yang menyatakan bahwa bisnis itu tidak dijalankan dengan bermoral. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam konsepsi dasar etika bisnis kita akan sering menemukan ya. Bagaimana kemudian banyak badan usaha, banyak individu-individu pelaku bisnis yang kemudian mengedepankan sesuatu yang bersifat moralitasnya dikedepankan atau sebaliknya, sehingga ini menjadi satu dasar yang bisa kita pahami nanti dalam praktik atau lapangan hukum bisnis. Lalu kemudian kita mengetahui ya bahwa sesungguhnya manusia itu kadang harus bersedia untuk sedikit mengorbankan kebebasannya demi kepentingan bersama. Nah, ini bagian penting yang harus kita pahami. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan di depan, ada konsepsi yang saling berkaitan. Dalam hal ini, konsepsi etika berkaitan dengan konsepsi norma. Nah, di dalam lapangan hukum bisnis, konsepsi norma itu harus dimanifestasikan dalam sesuatu yang bentuknya tertulis. Ya, itulah disebut sebagai norma hukum. Nah, tujuan dari norma hukum itu harus paralel dengan tujuan hidup manusia. Ya, ada ketertiban, ada keteraturan, ada ketentraman, ada keamanan. Yang muaranya sebetulnya nanti adalah pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau kita konsepsi hukum bisnis misalnya, kita mengatakan bahwa bisnis itu harus diatur sedemikian rupa ya, dengan pagar-pagar, dengan rambu-rambu, dengan aturan-aturan.
Untuk tujuannya apa? Supaya dalam rangka mencapai suatu kepentingan bisnis, ya dalam hal ini misalnya kita bicara konsepsi praktisnya ya, bahwa boleh jadi memang nanti akan ada hal-hal yang bersinggungan dengan kerugian misalnya. Kalau misalnya dirasa merugikan bagi satu pihak atau pihak lain dalam rangka kepentingan bisnis mencapai tujuan bisnis adalah laba, usaha, profit gitu ya, maka hal itu harus dijalankan dengan konteks yang bersih, yang clean. Jadi ada ketertiban, ada keteraturan. Tujuannya adalah kesejahteraan bersama, kan begitu. Nah, prinsip ini harus dijalankan. Jadi jangan sampai kemudian diabaikan. Ada pelaku bisnis yang kemudian menjalankan bisnis tabrak sana, tabrak sini. Yang penting adalah kepentingan dirinya tercapai, kepentingan sepihak buat dia tercapai tanpa mengabaikan bahwasanya ada kepentingan pihak lain. Nah, terkadang kemudian kepentingan pihak lain ini menjadi terabaikan dan bahkan dirugikan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Konsepsi etika itu sesungguhnya mengajarkan hal-hal yang demikian. Ya, harapannya adalah tercipta suatu kehidupan masyarakat bisnis yang terwujud dalam satu keteraturan. Nah, ini harapan yang kemudian menjadi satu konsepsi ideal begitu. Meskipun nanti di dalam praktik kita bisa saja menemukan hal-hal yang berlawanan dengan itu ketika kita tahu bahwa sesungguhnya ini dilarang, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sifatnya melawan teori bisnis dalam konteks pemahaman umum gitu ya, bahwa bisnis itu harus dijalankan dengan aturan-aturan pastinya begitu, meskipun dia tidak tertulis ya. Anda harus mengetahui misalnya bahwa bisnis itu harus punya izin usaha. Itu kan adalah satu konsep berpikir yang paling umum gitu. Artinya apa? Kalau yang terjadi adalah sebaliknya, bisnis tidak dijalankan dengan izin usaha ya, maka siap-siap saja menerima konsekuensi. Nah, kalau kita bicara tataran praktis normatif ya, kalau dia tidak punya izin usaha maka bisnisnya menjadi tidak sesuai dengan aturan hukum atau dikatakan sebagai bisnis ilegal. Ya, banyak kemudian hal ini terjadi. Ya, tetapi kemudian pelaku bisnis merasa bahwa apa yang dilakukan semata karena tujuannya untuk mencapai kepentingan pribadinya, dia akan mengabaikan hal-hal. Nah, ini adalah konsepsi norma. Jadi konsepsi norma moral kembali lagi itu memberikan suatu kebebasan bagi manusia untuk bertindak gitu sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Nah, kebebasan itu kan sebenarnya adalah hakikat ungkapan martabat manusia. Artinya manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tidak digerakkan dan tidak ditentukan, melainkan menentukan dirinya dan dunia sendiri. Jadi kalau kita bicara konsepsi praktis bisnis misalnya ya, maka kita harus menentukan diri sendiri, bagaimana kemudian menunjukkan seperti apa, harapannya seperti apa, dan kemudian martabat, kebebasan. Apalagi kalau bicara konsepsi praktisnya, ada satu hal yang sangat basic sekali, mendasar, yang pernah dicetuskan oleh filosofis Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa tindakan spesifik manusia itu dilakukan berdasarkan kehendak sadar dan berada di bawah kendalinya. Jadi sesungguhnya kalau terjadi hal yang seperti itu, ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dengan kesadaran manusia yang seperti itu, maka manusia itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia itu, meskipun kita bicara soal sadar atau tidak sadar, maka dia sebetulnya adalah mengendalikan. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, tindakan ini tampak gitu pada perilaku bisnis. Jadi kalau kita bicara konsep bisnis, ada penyimpangan di dalam bisnis, ada sesuatu hal yang dirasa melanggar aturan umum konsepsi bisnis, menghindari pajak, melakukan penipuan, melakukan penggelapan aset, kemudian berbuat curang, melakukan suatu diskriminasi di dalam praktik bisnis,
maka sebetulnya tindakan itu adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan ya dalam konsepsi praktisnya. Ini apa maksudnya? Jadi bagaimana kemudian kepentingan atau keuntungan dari hal tersebut harus diperhatikan. Nah, manusia yang melakukan kewajiban dengan kesadaran moral berarti melakukannya tanpa ada paksaan dari luar. Dia melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan dinilai baik. Itulah sebabnya Immanuel Kant pernah mengatakan gitu, bahwa mentaati moral itu sebetulnya mentaati diri sendiri. Jadi kalau kita katakan moral itu manusia itu bertindak secara otonom ya. Bukan heteronom. Artinya apa? Kesadaran moral otonom tersebut berarti mentaati kewajiban bukan karena tekanan, baik dari dalam. Kalau kita bicara konsepsi keyakinan religius, itu kan ada konsepsi seperti itu. Anda kalau melakukan sesuatu yang salah, tentu saja tidak dibenarkan dalam konsepsi religius keyakinan masing-masing. Lalu kemudian kalau kita bicara faktor eksternal, maka ada konsep-konsep yang juga memaksa, seperti aturan hukum. Nah, jadi kalau kita bicara sikap heteronom atau sikap otonom itu, maka yang paling penting adalah sikap otonom. Bagaimana manusia itu secara sadar menentukan apa yang baik dan tidak baik menurut dirinya sendiri. Itulah etika bisnis nanti. Kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini sesungguhnya nanti dalam konsepsi kesadaran kita, bahwa sesungguhnya nanti kita bicara misalnya ada begitu banyak pandangan-pandangan ahli-ahli yang mengatakan bahwa tingkat moralitas itu akan berbanding lurus misalnya dengan suatu punishment atau tindakan hukuman. Jadi kalau Anda menghindari kewajiban pembayaran pajak misalnya, maka Anda siap menerima risiko itu. Konsekuensinya ada pada diri Anda. Dan ini harus dipandang sebagai satu sistem. Jadi karena bicaranya adalah suatu sistem norma, ya, maka nanti ada di dalam praktik itu dikenal sebagai suatu kontrak sosial. Ini salah satu teori umum di dalam konsepsi norma ya. Kalau kita bicara ketaatan terhadap hukum itu sesungguhnya adalah suatu kewajiban ya, yang bicaranya adalah demi kesejahteraan umum dan perlindungan terhadap semua orang. Ada satu paham namanya paham utilitarianisme ya, yang mengatakan demikian. Tapi kemudian di saat yang sama nilai-nilai kehidupan serta kebebasan itu tetap dipegang teguh gitu, terlepas dari pendapat mayoritas. Jadi kalau kita bicara tindakan memegang teguh prinsip etika universal ya, kalau prinsip etika universal tadi dalam bisnis sebenarnya kita bicara soal keadilan. Semua berhak equal, setara gitu, dan berhak mendapatkan hal-hal yang adil, fair gitu. Kita bicara kompetisi persaingan usaha, bagaimana tidak boleh dilakukan suatu monopoli terhadap pasar ya, kecuali monopoli itu diperbolehkan oleh undang-undang. Tidak boleh ada pembatasan terhadap akses pasar. Tidak boleh kemudian persaingan usaha itu dicapai dengan cara-cara curang. Hal ini sama saja kemudian dengan kita bicara pelanggaran konsepsi norma terkait dengan kompetisi atau persaingan usaha. Nah, disinilah kemudian yang harus kita pahami, teman-teman. Secara konsepsi dasar saya sudah menjelaskan bahwa kemudian etika dan etiket ini kan sebetulnya adalah suatu bisa dikatakan kata dasar lah ya, yang kemudian harus dipahami dalam berbagai macam definisi itu. Paling tidak kita bisa menemukan benang merah bahwa etika ini adalah suatu sikap sebetulnya. Ya, ada suatu sikap terhadap apa? Terhadap sesuatu yang memang menjadi objek dari etika tersebut. Sehingga kalau kita bicara etika bisnis, ya maka yang perlu kita perhatikan adalah etika bisnis itu tentu saja harus dipandang sebagai sesuatu hal yang memang mengatur terkait dengan bisnis ini sesuai atau tidak dengan norma. Sikap dan pola pikir terhadap kepentingan bisnis itu seperti apa? Kalau pada gilirannya Anda mengatakan bahwa bisnis itu harus dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan karena memang profit tujuannya, tetapi hal itu harus dicapai dengan
sesuatu yang paralel dengan moralitas. Ya. Jadi tadi kita katakan misalnya bisnis yang tidak bermoral alias ilegal, ya ini kan sesuatu hal yang bisa kita temukan. Nah, jadi jangan kemudian kita memandangnya tidak ada kaitannya bisnis dengan moralitas. Justru moralitas itu akan membawa hal-hal yang terkait dengan pencapaian dari objektif bisnis itu menjadi lebih baik dan tentu saja menjadi lebih aman, kan begitu. Jadi kalau kita mengatakan etika bisnis itu tidak begitu penting misalnya, apa sih urgensinya? Kalau kemudian kita memahami etika bisnis, apa kemudian manfaatnya? Kan begitu. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita ketahui terkait dengan etika bisnis itu adalah sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran. Kesadaran bagaimana para pelaku bisnis mengedepankan sikap-sikap moral ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, ini kita mengatakan tentu saja nanti bagaimana berbagai macam varian atau faktor eksternal ya, misalnya dia berpengaruh terhadap etika bisnis itu sendiri. Kalau tadi kita katakan bahwa etika bisnis itu kemudian ada satu kesadaran otonom yang berangkat dari kesadaran pribadi, maka kadang-kadang juga kita melihat ya kesadaran pribadi itu kemudian kan tidak terlalu dirasakan sebagai sesuatu yang cukup penting ketika dia berhadapan dengan faktor eksternal yang lebih besar, regulasi, aturan misalnya, atau misalnya dalam praktik itu bisa kita temukan misalnya dalam konsepsi praktis mekanisme pasar. Terkadang mekanisme pasar tidak memberikan sinyal yang baik, yang efektif gitu ya kepada para pelaku bisnis, sehingga para pelaku bisnis ini sulit untuk merespon situasi krisis. Ya, saat ini misalnya ada potensi ancaman krisis. Di sisi lain, secara paralel pelaku usaha kesulitan misalnya dalam mengembangkan bisnis. Kredit yang sudah didapatkan, pembiayaan modal kerja yang sudah didapatkan dari lembaga pembiayaan, misalnya perbankan, itu kemudian menjadi sulit untuk bisa memenuhi kewajibannya. Maka timbullah nanti konsepsi-konsepsi norma-norma yang terkait dengan kepailitan misalnya. Itu salah satu hal-hal yang mungkin bisa berimplikasi serius terhadap kelangsungan going concern dari bisnis itu sendiri. Nah, kemudian hal berikutnya adalah ini beberapa saya skip ya. Pada prinsipnya kemudian kita juga harus melihat ya bahwa etika itu mensyaratkan pemahaman dan kepedulian terhadap nilai-nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai itu? Nilai itu apa sih sebenarnya? Apa yang diharapkan dari pemahaman kita terkait dengan nilai? Jadi kalau bicara terkait dengan etika itu nanti akan dikaitkan sebetulnya dengan konsepsi universal terhadap nilai. Kalau kita bicara nilai, apa saja yang bisa menjadi satu konsepsi dasar dari nilai itu? Misalnya kita bicara kejujuran, kita bicara soal integritas. Kejujuran dengan level tertingginya adalah integritas di dalam bisnis itu merupakan suatu syarat yang utama dalam etika bisnis. Anda dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan integritas. Korupsi di dalam bisnis, pemberian suap untuk izin usaha, kemudian Anda berupaya untuk memberikan sesuatu yang secara ilegal bertentangan dengan aturan hukum untuk memenangkan dalam konsep misalnya pengadaan barang jasa atau tender ya. Nah, ini adalah sesuatu konsepsi yang sudah tidak bisa masuk dalam pemahaman terkait dengan persyaratan etika itu sendiri terkait dengan nilai apa? Nilai integritas. Keadilan juga menjadi salah satu nilai dan norma yang kemudian mengatur secara tegas bahwa kemudian persaingan usaha harus dilakukan dengan jalan-jalan yang sesuai dengan aturan. Anda bersaing, berkompetisi untuk memenangkan pasar, market, mendapatkan porsi dari market pasar. Itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar moral.
moral bisnis tentu saja. Maka ketika Anda melakukan tindakan curang, itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Ya. Dan ini adalah nilai-nilai. Jadi konsepsi yang dipakai Barton, misalnya etika dipakai dalam arti suatu nilai dan norma moral, maka ini menjadi satu standar pegangan. Dan bahkan kalau nanti kita kaitkan dengan praktiknya, misalnya kita mengenal ada prosedur atau standar-standar terhadap kepentingan bisnis itu sendiri, maka harus kita perhatikan itu. Jadi standar rule di dalam bisnis itu sedemikian rupa harus dipahami dalam konsepsi-konsepsi moralitas. Nah, kemudian ada juga nanti pandangan-pandangan terkait dengan satu fenomena. Ya, fenomena ini tentu saja suatu gejala ya. Apa sih yang dilihat dari satu lingkungan bisnis? Kadang-kadang kita melihat gejala atau fenomena di dalam lingkungan bisnis misalnya. Kalau diperhatikan bahwa norma itu akan muncul, ya. Anda misalnya secara sadar melihat ada satu dompet berisi uang, ya, tanpa ada yang memiliki, ketemu di satu tempat gitu, entah mungkin misalnya di tempat umum, di tempat publik ya. Terus kemudian ada satu hal yang secara mendasar, apakah Anda akan mengembalikan kepada yang mungkin berhak di situ dan Anda tahu itu ada identitas segala macam, atau Anda simpan? Nah, ini nanti konsepsi kesadaran moral ini akan muncul di dalam diri Anda. Begitu pula juga dalam bisnis. Ketika Anda menemukan sesuatu hal yang secara sadar Anda pahami itu punya erat kaitannya dengan sesuatu yang bisa merugikan pihak lain misalnya, apakah Anda tetap lakukan atau tidak? Nah, ini konsepsi dasar. Karena sesungguhnya kesadaran moral itu bersifat rasional. Siapapun bisa berpikir terkait itu, bahkan juga objektif. Tetapi di sisi lain ada suatu hal-hal yang kemudian bertentangan dengan konsepsi itu. Makanya nanti di dalam situasi terhadap hal tersebut Anda merasa bahwa ada suatu hal yang mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan tindakan curang. Nah, itu kan sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar itu sendiri, ya. Nah, kewajiban moral itu sesungguhnya mempunyai ciri yang berbeda gitu, dari kewajiban yang lain. Jadi kalau kita bukan kewajiban terkait dengan perintah, misalnya kalau kita bekerja ada punya atasan, maka biasanya atasan memberikan perintah-perintah seperti apa. Atau misalnya hukum mengatakan tidak boleh pelaku bisnis kemudian menyebarkan data pribadi nasabah, data pribadi konsumen tanpa dasar, ya, kepada pihak yang tidak punya kepentingan. Itu dasar, itu suatu kewajiban, tetapi bukan kewajiban moral itu, tapi kewajiban karena faktor eksternal. Adat istiadat, sopan santun, itu kan kewajiban-kewajiban yang sifatnya sudah eksternal, bukan dari dalam. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara soal kewajiban yang eksternal, itu kewajiban tanpa mempedulikan syarat-syarat terkait dengan tuntutan internal nurani kita, nurani pelaku bisnis. Jadi kewajiban moral itu merupakan kesadaran diri sebetulnya, awareness. Kalau pernah mengatakan Immanuel Kant gitu, pernah mengatakan bahwa kewajiban moral itu bersifat mutlak. Nah, itu yang disebut sebagai imperatif. Kan mengatakan ada perintah tidak bersyarat. Nah, itu harus difikirkan. Ya, tadi saya contohkan misalnya menemukan suatu barang berharga milik orang lain, apakah kemudian kesadaran moral mengatakan saya wajib mengembalikan barang atau uang yang bukan milik saya tanpa memikirkan apakah saya untung atau tidak, ya, karena saya memandang hal ini sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, kesadaran akan kewajiban moral ini merupakan tanggung jawab saya karena sepenuhnya tergantung pada saya sendiri, bukan pada pihak lain. Jadi sesuatu yang saya sadari adalah sebagai suatu kewajiban, memang harus saya laksanakan. Karena itulah kesadaran moral adalah pangkal dari kesadaran bernurani dari manusia. Nah, itu yang dikatakan kan. Ya. Kemudian hal-hal ini juga nanti akan kita temukan di dalam praktik.
Ambil contoh, misalnya contoh kasus korupsi lah. Ada orang yang mengatakan bahwa korupsi tidak pernah boleh dilakukan. Sebaliknya mungkin ada juga yang mengatakan korupsi dalam keadaan tertentu boleh kok dilakukan. Begitu pula halnya dengan masalah lain, di mana manusia senantiasa terdapat pandangan-pandangan yang setuju dan tidak setuju. Dalam ruang kelas, dalam kehidupan interaksi manusia, ada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan apa yang dipahami sebagai suatu konsep dasar moralitas. Ya. Nah, ini sering ketemu. Jadi bagaimana kemudian kita memahami itu dari sisi rasionalitas pemahaman. Lalu kemudian bahwasanya kesadaran moral itu berlaku secara umum gitu ya, dan tetap terbuka terhadap pembenaran atau penyangkalan. Jadi ini harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan argumen yang rasional. Oleh karena itu, kesadaran moral bukanlah sekedar perasaan yang bersifat individual atau mengandung pernyataan yang sekedar rasional saja. Bahkan rasionalitas kesadaran moral itu mempunyai makna yang lebih dalam. Apa yang disadari sebagai kewajiban boleh jadi terasa berat dan menuntut pengorbanan terkait dengan interest atau kepentingan, keinginan dan kesampaian. Nah, inilah kemudian kita bicara misalnya nanti secara definitif pengertian dari bagaimana kita bisa memahami konsepsi-konsepsi lebih teknis, ya itu nanti akan kita katakan dalam beberapa temuan-temuan praktik ya. Misalnya teori Aristoteles mengatakan bahwa kewajiban moral itu sesungguhnya bukanlah hasil dari suatu perbuatan, melainkan hasil dari suatu kebiasaan. Nah, ini yang penting sebetulnya. Sesuatu yang sudah menjadi karakter, sesuatu yang menjadi habit dalam bisnis itu, misalnya tadi integritas, prinsip-prinsip yang terkait dengan fairness atau keadilan, itu harusnya menjadi suatu kebiasaan. Bukan semata 1-2 kali, tetapi setelah itu nanti hilang. Setelah itu nanti tidak digunakan lagi. Jadi ini harus menjadi suatu habit. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian muncul. Bagaimanakah seseorang menghadapi kewajiban moral gitu, yang bersifat mutlak dan rasional? Nah, jadi kita kadang-kadang menemukan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam praktik. Jadi apa yang disadari sebagai kewajiban itu masih perlu diputuskan untuk dilaksanakan atau tidak, dan apakah keputusan itu akan mencerminkan ya terkait dengan benar nggak sih yang mengambil keputusan tersebut punya karakter begitu? Belum tentu ya. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa pelaksanaan kewajiban moral itu berkaitan dengan kebebasan dalam menentukan sikap dan keputusan pribadi dalam bisnis. Jadi Bertens mengatakan juga bahwa konsepsi dasar dari suatu etika atau etiket ya sebagai suatu prinsip-prinsip di dalam bisnis harus dipahami secara lebih tajam, dan ada perbedaan dan persamaan antara etika dan etiket ya. Dikatakan bahwa etika dan etiket itu menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket itu mengatur perilaku manusia secara normatif dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini sudah dipahami. Kita sudah tahu menerobos lampu merah itu melanggar hukum. Ini konsep dasar yang harus dikatakan. Jadi kalau kita katakan nanti bagaimana hal-hal yang dalam secara praktik itu mengemuka antara konsepsi-konsepsi seperti ini, maka kita harus bacanya lagi nanti dengan kesadaran pribadi kita bahwa apa yang dilakukan para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis itu bertentangan atau tidak dengan konsepsi-konsepsi norma-norma praktis. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya bicara soal moralitas dan moral itu sendiri ya, maka harus ada tujuan apa yang harus dilakukan. Bahwa seorang pelaku bisnis dalam konteks dia bukan individu melainkan badan usaha, harus dapat memilih gitu di antara kemungkinan-kemungkinan tersedianya sesuatu yang baik atau tidak.
dan tidak bisa dipaksa dalam konteks menjalankan aspek-aspek yang sifatnya moralitas. Ya, jadi dia tidak dipaksa dengan satu faktor eksternal. Lalu kemudian kita katakan bahwa kebebasan terkait dengan pilihan-pilihan untuk memilih yang baik dan benar itu kembali lagi kepada diri pribadi. Nah, itu tidak bisa dipengaruhi atau ditekan gitu oleh sesuatu yang sifatnya secara fisik dan psikologis dari eksternal. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya penyidik polisi berusaha untuk mengambil informasi dengan cara memaksa, mereka tidak bisa. Tidak bisa dengan konsepsi paksaan. Ya, ini ciri-ciri nilai moral di mana kemudian kita katakan bahwa nilai moral itu berkaitan dengan responsibility terhadap apa? Terhadap tanggung jawab yang kemudian melekat, ya, baik secara pribadi, internal maupun eksternal. Jadi kita tidak mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat otonom ini harus keluar gitu dari diri sendiri. Pelaku bisnis harus memastikan bahwa tindakan-tindakan itu bermula dari dirinya sendiri. Itu yang penting. Itulah nanti kita bicara konsepsi dasar etika bisnis. Jadi bukan karena suatu paksaan, tetapi kalau kemudian paksaan tersebut dijalankan dengan tolak ukur hukum, maka ketika dia tidak dilakukan, dia akan menerima hukumannya. Seperti itu. Nilai moral itu bersifat mewajibkan, imperatif kategoris tadi dikatakan. Jadi kita katakan bahwa seperti apa nanti imperatif kategoris itu? Artinya adalah sesuatu yang baik itu harus dilaksanakan, sesuatu yang buruk dilarang untuk dilakukan. Ini kan dasar-dasar praktik yang bisa kita temukan nanti dalam hal-hal yang penting karena kita masih bicara dasar, kita masih bicara teori dari etika bisnis, ya tentu saja sangat penting. Lalu kemudian nilai moral itu bersifat formal. Nilai moral itu memang bisa saja dia mengikuti atau paralel dengan konsepsi nilai lain, nilai ekonomis. Bagaimana tadi kita katakan dalam bisnis, profit harus diperoleh dengan cara yang baik secara moral kualitasnya. Anda usaha harus dengan jujur, dengan integritas. Kalau tidak dilakukan, maka konsepsi moralnya tidak berjalan. Dan ini harus diperhatikan dan menjadi concern. Kemudian secara mendasar, etika itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Apa itu etika deskriptif? Ya. Etika deskriptif ini kita bicara soal etika yang menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas. Nah, ini yang bisa kita katakan nanti bisa secara deskripsi itu ada suatu pandangan-pandangan baik dan buruk, ya, kalau kita bicara konsepsi ini lahir dari suatu periodisasi sejarah. Ya. Kemudian etika normatif itu apa? Etika normatif itu kita akan bicara sebetulnya secara sederhana, ada etika yang secara normatif ada aturan. Atau bisa jadi nanti kita akan bicara hukum. Ya. Hukum ini kan sesuatu yang sifatnya bisa saja kebiasaan, bisa saja sesuatu aturan yang memang lebih dari itu dibuat secara aturan tertulis. Misalnya apa? Regulasi atau undang-undang. Dan ini tidak bisa ditawar. Artinya apa? Kalau ini dilakukan suatu pelanggaran terhadap etika normatif, maka ada konsekuensi terhadap pelanggaran etika normatif itu. Ya. Atau dengan kata lain, ada pelanggaran etika hukum. Ya. Kemudian kita bicara nanti dalam wilayah-wilayah secara kategorisasi bagian-bagian tertentu. Apakah kemudian etika normatif itu berbicara tentang tema umum atau tema spesifik? Makanya disebut nanti ada etika umum dan etika khusus. Dan kemudian yang terakhir adalah metaetika. Ya. Apa yang dimaksud dengan metaetika? Kita bicara soal nanti konsepsi melampaui, melebihi. Gitu. Apa yang disebut dengan sesuatu yang baik itu? Metaetika juga disebut sebagai filsafat analitis atau etika analitis. Demikian disampaikan terkait dengan teori etika bisnis dalam materi pembelajaran kuliah etika bisnis. Terima kasih.